Selamat datang di Sukor Makro Update. Data indeks harga konsumen bulan Februari mencatatkan deflasi pertama dalam 25 tahun terakhir, dengan catatan deflasi 0,09% secara year on year dan 0,48% secara month on month. Hal ini kami lihat sebagai sinyal pelemahan daya beli. Sesuai prediksi kami, diskon tarif listrik menjadi pendorong utama pada deflasi di bulan Februari, yang terdeflasi 12,08% year on year dengan kontribusi 1,92% terhadap headline CPI. Dilihat berdasarkan komponen inflasi inti masih menanjak 8 kali dalam 9 bulan terakhir, dengan catatan inflasi sebesar 2,48% year on year. Memang komponen ini yang sering dilihat sebagai gambaran daya beli masyarakat, tapi perlu diketahui belakangan pendorong inflasi inti adalah harga emas perhiasan yang merupakan safe haven aset. Jadi tidak semata-mata penguatan dari sisi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa yang memiliki harga relatif stabil. Biasanya harga emas naik itu dipengaruhi beberapa faktor seperti ketidakpastian geopolitik dan ekspektasi penurunan daya beli uang misalnya. Makanya investor beralih ke aset emas sebagai lindung nilai karena nilainya yang relatif stabil daripada uang fiat. Kemudian juga komponen inflasi makanan bergejolak atau volatile food mencatat inflasi tipis secara year on year hanya 0,56% dan deflasi 0,93% month on month. Dengan komoditas cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih sebagai pendorong inflasi. Sekarang beralih ke komponen harga diatur pemerintah atau administered price. Administered price tercatat deflasi lebih dalam lagi secara tahunan yaitu 9,02% dan 2,65% month on month. Dan ini didorong oleh tarif listrik yang didiskon pemerintah. Inflasi makanan bergejolak ini sepertinya akan tetap rendah atau bahkan mungkin deflasi seiring sudah masuknya masa panen dan juga faktor high base di Maret 2024. Kalau kita lihat inflasi volatile food di Maret 2024 adalah sebesar 10,33% year on year. Maka secara year on year di bulan Maret tahun ini inflasinya mungkin akan tetap rendah atau mungkin tetap deflasi bahkan. Secara umum, headline CPI di Maret berpotensi mencatat inflasi setelah diskon listrik selesai dan konsumsi yang meningkat dan mendorong harga-harga barang dan jasa menjelang lebaran. Berdasarkan data inflasi ini secara garis besar memberikan sinyal ke pemerintah dan Bank Indonesia untuk melancarkan kebijakan yang lebih akomodatif untuk menghindari perlambatan konsumsi lebih lanjut. Jadi besar kemungkinan BI akan pangkas suku bunga 25 basis point di rapat Dewan Gubernur bulan ini. Dari sisi risiko memang jelas ada risiko, yaitu nilai tukar yang sekarang kita lihat bertengger di 16.300-an. Tapi jika melihat faktor lain seperti penerbitan SRBI yang lebih rendah, baik secara nominal dan bunga yang ditawarkan, sepertinya rupiah memang mungkin akan dibiarkan di level seperti sekarang dalam jangka pendek. Kemudian faktor lain lagi seperti implementasi DHE 100% yang bisa mendorong capital inflow masuk ke dalam negeri dan inflasi yang rendah juga tidak akan terlalu berdampak terhadap resiko imported inflation Indonesia dan penurunan surplus neraca dagang.